Halo teman-teman pecinta aglonema, jumpa lagi dengan Riman Vlog dan ABC Garden. Nah, ini ada aglonema Susan. Batangnya sangat panjang ya, kondisinya sangat mengenaskan. Kurus, tinggi, langsing. Dan banyak sekali semut-semutnya. Kira-kira apa ya treatment yang terbaik untuk aglonema seperti ini yang batangnya panjang? Ikuti selengkapnya. Baik, bongkar tanaman dengan hati-hati. Wow, lihat ya, akarnya sudah banyak yang coklat. Ini supaya bisa terlihat jelas, kita harus cuci dulu dengan air yang mengalir. Nah, kita semprot, kita cuci, semakin kelihatan. Ini sudah cukup parah karena sudah terlambat dilakukan repotting. Biasanya memang harusnya kan maksimal 6 bulan ya, ini sudah lebih dari 6 bulan. Nah, makin kelihatan nih teman-teman, akarnya nih banyak yang coklat, sangat mengenaskan. Kurus, tinggi, langsing, dan banyak semutnya. Tuh lihat ya. Nah, ini harus segera dilakukan treatment. Nah, biasanya saya ini melakukan treatment itu yang paling aman. Apa yang paling aman? Ya, ini dengan memotong mengikutkan akar. Tetapi melihat kondisi seperti ini ya, contohnya ini anakan nih, nggak mungkin akan diikutkan akar karena sudah potensi busuk yang sangat parah. Nih ada luka lebamnya sampai sini. Tuh lihat posisinya, ya kan? Nah, harus dilakukan di pemotongan di bagian yang benar-benar bersih. Demikian pula dengan indukannya. Ini kenapa dilakukan seperti itu? Untuk mencegah terjadinya pembusukan lebih parah lagi. Jadi yang batang-batang lebam ini kita eliminasi ya. Kalau mau nekat ngikutin akar ya nanti busuknya akan menyebar. Dan ibaratnya tanaman ini akan berperang dengan penyakitnya. Makanya kita bantu ya, kita hilangkan yang busuk-busuk. Nah, oke. Sebelum kita lakukan pemotongan, kita siapkan dulu sarana untuk perendaman. Seperti biasa saya menggunakan Neostarter RJ37. Nah, di Neostarter ini takarannya kita gunakan 5 ml per 1 liter air. Karena ini 3 liter, berarti kita siapkan sendok takar yang 15 ml ya. Di Neostarter ini sudah ada mikroorganisme baik yang menyokong pertumbuhan tanaman di awal menanam. Bisa untuk treatment. Di sini sudah lengkap, ada bakterisida, fungisida, sudah ada vitamin B1-nya lengkap dengan hormon-hormon lain yang menyokong pertumbuhan. Nah, teman-teman bisa melihat ya di video-video sebelumnya, sudah saya jelaskan. Nah, sudah siap, sekarang kita lakukan treatment pada tanamannya. Nah, ini kita akan potong di bagian sini ya, sudah saya siapkan pisaunya seperti biasa. Pisaunya ini harus disterilkan dulu, menggunakan larutan steril. Ini saya menggunakan alkohol medis, teman-teman bisa membeli di apotek, harganya sangat murah. Nah, di sini kita lihat ya luka lebamnya. Nah, tuh kan. Nah, ini mata tunas. Lalu di sini juga, nah, ada mata tunasnya di sekitar itu. Di situ, makanya kita potong di bagian yang tidak ada luka lebamnya, tepat di bawah ruas. Nah, kita cek ya, dia seperti ini kondisinya. Dan ini ada daun
daun ini akan saya tanggalkan, apalagi yang ini sudah melengkung, jelek banget, jadi akan kita tanggalkan. Cara menanggalkannya, saya menggunakan bantuan pisau, jadi cuman diiris sedikit aja, dibantu supaya mudah. Nanti teman-teman akan bisa lihat setelah saya iris seperti ini. Nanti harus latihan dulu supaya tidak sampai mengenai batangnya. Nah, mudah sekali kan. Jadi sebenarnya cuman diiriskan itu separuh ya, separuh dari ketebalan tangkainya. Jadi jangan terlalu ditekan, cuman ditempelin aja terus diputer. Nah, nanti akhirnya mudah. Nah, jadinya seperti ini. Ini dia teman-teman ya kan. Dan ini bagiannya sudah cukup bersih. Teman-teman juga bisa lihat kalau di sini juga sudah ada tumbuh akar tuh. Nah, di sela-sela tangkainya itu sudah ada akarnya. Nanti akan kita tanam segini sehingga muncul banyak akar dan kemudian bisa dilakukan perpanjangan kembali dengan satu daun pancing. Nah, ini daun pancing ini. Lihat, kita potong kalau sudah akarnya sudah tumbuh. Kondisi batangnya teman-teman bersih ya, bebas dari spot atau potensi-potensi busuk. Sekarang kita rendam. Nah, berikutnya indukannya. Indukannya juga demikian teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek. Jadi sisakan 3 ruas batang dari tangkai daun terakhir. 1, 2, 3. Nah, di sini di bawah ruas persis. Jadi kalau mata tunas itu kan di atas ruas ya lokasinya. Kita potong pelan-pelan. Nah, oke. Nah, sekarang kita cek batangnya bersih ya teman-teman tuh. Nah, bersih, bebas dari potensi busuk, luka lebam, atau potensi spot merah. Nanti langsung ke perendaman. Tapi ini masih banyak beberapa semut teman-teman. Dicuci dulu ya. Nah, sudah terbebas dari semut. Kita cek kondisinya. Nanti kita akan menanam lebih dalam. Sampai sini itu juga bekas bunga. Jadi nanti treatmentnya kita lakukan penanaman lebih dalam. Oke, kita rendam dulu ya di larutan Neostarter RJ37. Berikutnya ini batang bawah. Nah, teman-teman bisa lihat kita akan mencoba menyelamatkan batang-batang yang terbebas dari lebam-lebam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada potensi luka lebam di paling bawah. Ini ada semacam lubang kayak busuk gitu ya, potensi busuk. Kita akan potong di atas luka lebam. Lokasinya di sini, potongnya agak miring dikit karena memang ruasnya agak miring. Oke, nah sudah terpotong. Bersih ya, selanya juga bersih. Berdasarkan pengalaman ya, kalau untuk yang batang bawah ini dengan kondisi seperti ini, kalau mau kita bersihkan potong-potong itu kemungkinan hidupnya kecil. Makanya saya akan mencoba tetap menanam seperti ini, cuman saya bersihkan akarnya. Akar-akar potensi-potensi busuk kita akan potong, kita singkirkan. Oke, supaya nanti bisa dilakukan penanaman dan semoga saja batang yang berpotensi busuk seperti ini bisa tumbuh. Sekarang kita urus dulu yang batang panjang ini. Kita akan bagi menjadi 3 ya, bagi 3. Karena kalau kita potong-potong kecil tuh potensi tumbuhnya kecil, minim. Makanya paling enggak 3-4 ruas lah. 1, 2, 3, 4. Nah, situ di bawahnya ya, di bawah ruas persis. Kita akan potong. Nih. Kita iris pelan-pelan. Oke, kita cek batangnya bersih ya. Cuman kotoran aja. Media tanam, bekas media tanam tadi yang nempel. Nah, sekarang yang berikutnya kita potong lagi. Kondisinya juga bersih.
langsung kita masukkan ke larutan Neostarter C37. Kita masukin, plung. Sekarang kita urus yang ini, teman-teman. Kita akan gunting akarnya seperti biasa. Guntingnya juga disterilkan dulu. Kita potong ya. Akar yang sangat busuk langsung kita potong sampai pangkalnya. Ini juga rencananya sih hanya akan beberapa yang kita potong, tapi ternyata kok sebagian besarnya busuk. Makanya akhirnya dipangkas semuanya, teman-teman. Tanpa menyisakan akar satupun ya. Bener-bener gundul. Ini dia penampakannya. Nah, ini batang ini berpotensi sakit, makanya perendaman harus dipisahkan ya, tidak dijadikan satu dengan tanaman batang yang sehat. Ini sudah saya siapkan, tinggal dimasukkan, benar-benar terendam semuanya. Kita rendam selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah 2 jam perendaman, berikutnya kita akan lakukan ke tahap penanaman. Tahap penanaman yaitu dimulai dengan mengangkat tanaman atau potongan tanaman tadi yang sudah dari perendaman, lalu kita keringkan. Paling cepat kita keringkan menggunakan tisu kering. Kita lap benar-benar kering ya, teman-teman. Jadi yang bekas potongan terutama, kalau dengan tisu kering ini kan juga tisu yang masih baru ya, itu tidak terkontaminasi dengan entah itu potensi bakteri, jamur dan sebagainya. Nah, ini yang anakannya juga kita keringkan. Kita keringkan semuanya dulu ya, satu persatu. Ada batang, ada 3 batang tanaman yang sehat. Batang yang sehat ini potensi tumbuhnya sangat tinggi. Nah, ibaratnya ini kalau misalnya saya treatment, kita potong-potong, kemungkinannya bisa tumbuh lah. Sementara untuk batang yang tadi yang paling bawah ya, teman-teman. Batang paling bawah yang tadi dipotongin akarnya. Nah, itu saya nggak terlalu berharap sih bisa numbuh syukur, nggak ya syukur, tapi paling nggak kita berusaha untuk menyelamatkannya. Nih, batangnya busuk kelihatan sekali ya potensinya dan berlendir. Itu sih kata teman-teman para petani itu, saya sering diskusi juga petani aglonema. Wah, kalau sakit itu biasanya berlendir ya, ini kebetulan ya. Potensi busuknya kelihatan, lalu lendirnya juga banyak, sementara di batang yang lain nggak berlendir. Tapi ada tanaman yang memang seperti kocin itu ya, meskipun dia sehat, ketika dipotong juga lendirnya banyak. Ya, ini masih terus dipelajari sih, belum ada literasinya. Baik, ini sudah cukup kering. Berikutnya adalah menggunakan penutup luka salep kambium. Nah, ini kemasan yang lama teman-teman, sementara yang ini kemasan yang baru. Kemasan yang lama sudah tidak diproduksi lagi, tapi isinya sama. Cuman ini penutup luka yang baru ini warnanya identik dengan hijau, ada tulisannya salep kambium, lalu produsennya, dan ada Riemann vlog, penutup luka tanaman Anda. Bukan penutup luka Anda ya, apalagi luka-luka dari mantan. Baik, karena yang kemasan lama masih ada, saya menggunakan yang kemasan lama, teman-teman. Sebenarnya menggunakan penutup luka salep kambium RC37 ini cukup mudah. Banyak yang bertanya, Mas kok kulit kering lah, mengolesnya terlalu tebal. Cukup oles tipis saja, teman-teman. Lalu dioles-oles gitu, ditepuk-tepuk dikit gitu kan, dioles-oles. Ini nggak perlu waktu lama, nanti kering, dan ini sudah melindungi tanaman dengan baik. Di salep kambium ini sudah ada bakterisida, fungisidanya aman dan benar-benar kering, nanti akan menutup luka dan meminimalisir ya serangan dari luar, terutama yang ada di media tanam, seperti potensi bakteri yang masuk, kemudian
jamur-jamur yang masuk dari luar ya. Makanya memang sebaiknya kalau kita tutup luka seperti ini ya tanamannya, batangnya memang benar sehat. Kalau kita tutup luka tapi batangnya itu potensi busuk ya serangannya dari dalam. Nah, kita tutup lukanya untuk meminimalisir masuknya bakteri jamur dari serangan dari luar yang berpotensi membuat tanaman makin sakit, parah, dan tidak bisa tumbuh. Makanya pentingnya penutup luka, teman-teman. Beberapa pengalaman yang tidak menggunakan penutup luka kemungkinan terkena infeksi tinggi, kemungkinan terkena serangan spot merah juga sangat tinggi. Jadi ya monggo kalau memilih untuk tidak menutup luka ya siap-siap saja tanamannya tidak bisa tumbuh dengan optimal, bahkan kena serangan spot merah. Saya pernah beli di petani yang ternyata memang dia, wah saya nggak menutup luka. Padahal menutup luka tidak hanya dengan salkambium ya teman-teman, bisa pakai betadine, bisa dengan antrakol, bisa dengan, bahkan ada yang menggunakan lem Korea itu. Nah itu nggak pakai penutup luka. Akhirnya setelah kita bongkar benar kena spot merah, untung masih bisa diselamatkan. Padahal itu ID-nya cukup mahal ya harganya. Berikutnya kita oles Rootfix hormon penumbuh akar buatan RJ37. Ini teman-teman bisa melihat contoh videonya di video lama saya, bagaimana setelah dioleskan Rootfix, oles tipis saja di batang, nanti sangat mempercepat pertumbuhan akarnya. Nah ini saya olesnya tidak hanya di batang tetapi sampai atas ya teman-teman, karena rencananya memang kita ingin menumbuhkan akar itu di sela-sela tangkai apalagi itu di bekas bunga itu ya. Nanti saya tanam sampai situ sehingga nanti kalau itu sudah berakar kita potong, dan ini adalah contoh perbanyakan yang cukup aman karena akarnya sudah ditumbuhkan lebih dulu. Nah ini saya menanam tanpa akar ini cukup nekat ya teman-teman, karena memang kondisinya sudah terlambat repotting dan memang batangnya sudah kuat, sudah tua, cukup tua. Oke, kita keringkan salkambiumnya ya. Kalau Rootfix-nya tidak bisa kering, memang tidak bisa kering. Yang kita tunggu sambil menunggu salkambium kering, kita oleskan. Ini juga sama teman-teman, olesnya sampai ke atas. Nah ini sudah ada akarnya tadi yang kelihatan ya di balik tangkai daun. Nantinya yang paling bawah itu nanti bisa dipotong kalau sudah ada akarnya. Semakin banyak akarnya lalu dipotong, ada daun pancingnya. Bagian batang, potongan batang juga kita oles Rootfix merata. Ini juga teman-teman. Yang ketiga, batang yang ketiga. Jadi saya punya 2 tanaman sehat dan 3 batang yang sehat. Ini yang kami hitung kemungkinan bisa tumbuh. Nah sementara yang batang terakhir ini ada dua atau bercabang ya, 1 tapi bercabang ini tetap saya treatment seperti biasa. Saya tutup lukanya dan saya oles Rootfix dengan harapan bisa tumbuh. Syukur bisa tumbuh, enggak ya udah, tapi paling enggak kita sudah berusaha. Kita oles merata ya teman-teman. Nah ini dia, kita tunggu sampai lukanya, bekas potongannya, salkambiumnya sudah cukup kering untuk segera dilakukan penanaman. Nah ini sudah cukup kering ya teman-teman, kita cek dulu. Nah sudah benar-benar kering. Batangnya juga demikian, sudah kering. Kita ke tahapan penanaman. Untuk menanam aglonema tanpa akar, kita menggunakan 2 jenis media tanam. Yang pertama adalah media tanam 2 bahan atau media tanam sederhana, sekam bakar dan pasir malang, perbandingannya 1:1. Ini yang sudah sering saya lakukan, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Ini nanti akan ditaruh di bagian bawah untuk meminimalisir lonyot dan porositasnya bagus serta menjaga kelembaban. Sekam bakarnya juga bagus untuk menetralisir racun. Nah, media tanam kedua adalah media tanam 7 bahan. Sekaligus saya akan memperkenalkan kemasan baru. Ini kemasan 4 kg, ini 10 kg. Kemudian
Ini adalah kemasan 1 kg dan itu 2 kg. Kemasan 10 kg ini harganya jauh lebih murah dibandingkan kemasan yang kecil. Teman-teman bisa tanya langsung ya. Untuk pemesanannya khusus 10 kg hanya diorder melalui WhatsApp admin, yakni di nomor 081325454527. Silahkan tanya-tanya bagaimana cara pembeliannya dan nanti akan dicarikan ongkos kirim yang paling murah. Teman-teman, ini sudah saya siapkan labelnya tambah solasi bening supaya tidak luntur ya. Kita tanam yang paling besar dulu, yakni indukannya tadi, menggunakan pasir malang dan sekam bakar di bagian bawah. Ya, sekam bakar dan pasir malang ini sangat bagus karena nanti ketika tanaman itu ditanam menggunakan ini paling bawah itu semakin kokoh ya, tidak goyang, tidak mudah goyang. Kalau teman-teman yang masih menggunakan floral foam boleh ya, bisa ya. Nah, ini saya langsung aja tanpa floral foam. Jangan lupa menggunakan neem cake. Neem cake itu adalah pestisida organik. Ini kemasan yang terbaru. Kemasan terbaru sekaligus juga merevisi ya tulisan dari stiker yang lama. Neem cake ini adalah ibaratnya neem oil tetapi berbentuk bubuk. Neem cake adalah pestisida organik yang berbentuk bubuk, nanti akan mengusir atau juga mencegah terjadinya serangan dari kutu hama yang muncul dari bawah, dari media tanam. Jadi kita tanam menggunakan media tanam 2 bahan dulu, tanam lebih dalam, lalu ditambah dengan 7 bahan. Jadi ya teman-teman, 7 bahannya. 7 bahan ini sudah banyak nutrisinya dan sudah dilakukan fermentasi, sehingga benar-benar sudah berubah ya bahan-bahannya, unsur-unsurnya, sehingga nutrisi yang ada dalam media tanam mudah diserap oleh tanaman. Berikutnya tidak lupa saya tambahkan lagi gizi teman-teman, yakni granul RJ37. Granul ini terbuat dari kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar disebut-sebut juga sangat unggul dari sisi nutrisi yang ada di dalamnya. Pupuk granul ini semi slow release, jadi bukan benar-benar slow release ya. Ini saya menyarankan penaburannya setelah ditabur nanti 3 bulan lagi bisa ditabur lagi. Karena kalau teman-teman menggunakan pupuk yang benar-benar slow release, contohnya yang mereknya itu Osmocote atau Escacote, itu bisa tahan sampai 6 bulan, 1 tahun itu bisa ya. Kalau ini 3 bulan nanti boleh ditambahkan lagi, dan granul ini sifatnya organik, teman-teman bisa langsung order. Baik, setelah ditabur kita tambahkan kembali media tanam 7 bahannya, benar-benar full ya, benar-benar full ya teman-teman. Kalau lihat daunnya susan saya ini memang cukup istimewa ya, warna pinknya itu lebih dominan. Memang ini terahnya terah unggul, dan dulu sebelumnya memang saya belinya masih hijau ya, tapi turunannya, anakannya, terutama anakan samping itu lama-kelamaan juga warna daunnya semakin merah. Baik, untuk yang tanaman indukannya ini sudah ditanam. Oke, kita lanjut ke menanam anakannya. Selanjutnya kita menanam yang anakannya sama kondisinya, ditanam tanpa akar. Nah, tentu potnya lebih kecil ya, dan kita tanam menggunakan pot green leaf sangat tinggi karena akan ditanam lebih dalam. Sama, yang pertama adalah pasir malang dan sekam bakar. Nanti kalau sudah kita timbun dengan pasir malang dan sekam bakar itu lebih kokoh ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa mau lihat contoh menanam tanpa akar bisa menggunakan floral foam, itu sudah ada videonya di sebelumnya, teman-teman bisa tonton ya. Nah, ini tanpa floral foam. Di bagian atas kita beri 7 bahan, lalu tidak lupa ditabur neem cake, kemudian dengan granul RJ37 kita taburkan untuk nutrisi cadangan, nutrisi tambahannya. Lalu kita tanam lagi menggunakan 7 bahan. Nah, ini dia.
Nah, baik, kita menanam bonggol yang sehat, sudah ada labelnya dan kita sudah tahu lokasinya, mana yang atas mana bawah, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngelihat kita tanam secara vertikal karena kita sudah tahu lokasinya. Posisi mata tunas itu ada di atas ruas, nah itu bagian atas. Kita tanamnya menggunakan yang paling bawah sama pasir malang sekam bakar, lalu kita tambahkan 7 bahan, ditabur neem cake, lalu tidak lupa juga dikasih granul. Loh mas, kenapa dikasih granul wong belum bisa menyerap nutrisi? Ya nggak apa-apa, kita diberikan cadangan aja, wong ya punya. Jadi nggak masalah ya teman-teman. Nanti kalau misalnya itu belum terserap, nanti diserapnya ketika bonggolnya sudah bertunas, berakar, sudah berdaun lah itu. Biasanya bonggol ini nanti tunasnya tumbuh itu dari cadangan umbi yang ada di batang. Dia sudah tumbuh dulu menumbuhkan tunas daun, akar, ya kan, lalu baru bisa menyerap. Sama nanamnya teman-teman, bawah 2 bahan, 7 bahan neem cake, 7 bahan lagi granul. Itu kita lakukan teman-teman. Ini yang kedua. Lalu kita yang ketiga, bonggol sehat yang ketiga, teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu letak mana atas mana bawah, itu ditanam secara vertikal. Kalau teman-teman belum paham, nanti ditanamnya secara horizontal saja. Nah teman-teman, untuk mengetahuinya tadi, pokoknya posisi tunas itu ada di atas ruas, nah itu bagian atas. Penanamannya masih sama ya, pasir malang, lalu sekam bakar di paling bawah, lalu 7 bahan neem cake, 7 bahan lagi baru granul. Nah, ini sih saya optimistis ya, kalau batang-batang yang sehat ini kemungkinan tumbuhnya sangat tinggi, potensi tumbuhnya tinggi. Nah, dibanding yang ini teman-teman, kalau ini jelas ya posisinya, nggak mungkin menanamnya mosok terbalik ya kan, yang bagian atas itu, yang bagian bawah yang itu, udah ketahuan. Nah, mosok seperti ini. Baik, kita lakukan penanaman. Bawah 2 bahan, atas 7 bahan neem cake, 7 bahan lagi, oke, lalu granul, lalu 7 bahan lagi. Nah ini sebenarnya masih kurang dalam ya teman-teman, tapi potnya yang paling ada yang memungkinkan ini. Nanti kita tanamnya itu agak menggunung gitu, biar bisa melingkupi sampai atas, benar atas teman-teman. Nah ini dia. Tahap penanaman selesai. Dan butuh 1 tahapan lagi, jangan lupa, yakni tahapan ke penyiraman. Penyiraman tanaman ini sangat penting setelah penanaman ya teman-teman. Dan kalau proses ini terlupakan, nanti tanaman yang kita tanam bisa bahaya, kemungkinan sakitnya tinggi. Nah, kita siram pelan-pelan teman-teman. Wah, semburannya bikin medianya agak rusak. Penyiramannya harus benar-benar sampai ngocor. Jadi air itu masuk ke semua bagian media tanam, dan nantinya media tanam ini akan benar-benar nempel kuat di batang, di akar kalau ada akarnya ya. Nempel kuat dan bisa membantu pertumbuhan yang optimal.
Kalau misalnya teman-teman menanamnya hanya dengan 7 bahan saja ya, contoh itu kan biasanya kan agak goyang. Dengan disiram ngocor ini juga semakin membuat kokoh, apalagi kalau di bawahnya ada 2 bahan, makin kokoh lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan ya air benar-benar ngocor. Pokoknya sebelum diletakkan di lokasi yang teduh, kita siram secara ngocor. Nah ini teman-teman, saya punya beberapa alat penyemprot seperti ini di etalase, bisa beli di beberapa marketplace ABC Garden atau Kirina Nursery, atau teman-teman juga bisa langsung ke WA admin ya. Ini kebetulan yang mereknya bagus nih teman-teman. Kita siram yang anakan susannya. Ini anakan samping sehingga warnanya langsung mengikuti jejak dari indukannya. Agak merah keping-pingan ya, ngeping gitu ya, bagus banget ya warnanya. Mitranya bagus memang. Oke, nah ingat teman-teman, biasanya kalau kita menyiram dengan pot yang cukup besar, media tanamnya banyak, itu tidak cukup sebentar, butuh waktu yang agak lama. Kita nyiram itu taunya wah udah basah semuanya, ternyata belum. Jadi memang kita pastikan itu airnya itu netes-netes dari bawah itu cukup banyak, bukan hanya sekedar netes sah, enggak. Nanti ada beberapa bagian dari media yang tidak terbasahi dengan air. Nah itu harus disiram terus agak lama, tangannya agak pegel ya megangin potnya. Gak apa-apa, harus dipastikan benar-benar ngocor. Nah teman-teman, setelah kita siram ngocor, nah ini saya menggunakan teknik yang agak berbeda dari biasanya, ya kan. Kalau biasanya setelah ditanam ditaruh tempat teduh, tapi kali ini saya akan memanfaatkan larutan Neostarter tadi yang buat merendam, terutama yang tanaman sehat itu, untuk perendaman tanaman. Jadi kan teman-teman kalau pernah lihat episode saya sebelumnya, saya pernah menanam suksom ya, itu hanya dengan media air. Lalu ada beberapa tanaman juga yang saya rendam. Nah kali ini saya juga akan melakukan perendaman. Ini kan tanaman-tanamannya tidak ada akarnya. Jadi dengan perendaman, apalagi ditambah dengan Neostarter yang ada mikroorganisme baik, ada vitamin B1-nya, ada hormon penumbuh, ZPT-nya, itu sangat mempercepat pertumbuhan. Pertumbuhannya cepat, makin optimal. Ini akan saya rendam kurang lebih 2 minggu. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya pada saya lewat WA, Mas bagaimana nih, saya mau libur lebaran tuh lama, sekitar 2 minggu. Nah cara ini bisa dilakukan, teman-teman silahkan pot tanaman aglonemanya direndam, tapi sebelumnya pastikan minim patogen, pastikan sudah disemprot bakterisida, fungisida dan lain-lain, bebas patogen. Habis itu kita rendam. Jadi perendaman ini benar-benar menjaga kebutuhan tanaman akan air, kelembabannya juga terjaga. Teman-teman, kini sudah 90 hari atau 3 bulan setelah dilakukan treatment dan penanaman. Mari kita lihat ya, bagaimana hasilnya atau resultnya. Jadi setelah 2 minggu dilakukan perendaman, itu kan langsung dipindah ke lokasi seperti biasa ya, di rak-rak seperti ini. Dan ini yang pucuk indukan ya. Ini kondisinya bagus, sudah tumbuh daun baru teman-teman. Nah, tumbuhnya daun baru menunjukkan kalau treatmentnya berhasil teman-teman. Daun barunya ini ada 1, 2 plus ya, naik lagi. Nah ini daun baru nih, 2 plus. Nah, dan warnanya juga terlihat sesuai dengan sebelumnya, warnanya ngeping-ngeping kemerahan. Ini juga masih ada semburat-semburatnya, warnanya ngeping.
Teman-teman, bila dibandingkan waktu pertama kali penanaman, itu kan penanamannya agak dalam ya, ada daun-daun yang ditanam. Tapi kok ini nggak kelihatan ya daunnya. Daunnya itu menguning kemudian tanggal. Nah, kenapa Mas kalau daunnya menguning dan tanggal? Ini wajar teman-teman, karena tanaman ini ditanam tanpa akar, sehingga mekanisme pertahanan tanaman ini untuk mengurangi penguapan, dia pasti akan menanggalkan daun-daunnya. Nah, dan jelas setelah akarnya jalan dengan bagus, daunnya juga tumbuh dengan baik dan tidak terlalu kelihatan sekali mengecil ya. Biasanya kalau ditanam tanpa akar tuh biasanya kan daunnya mengecil. Dari daun sebelumnya akan terlihat sekali kecilnya gitu. Kalau ini ukuran rata-rata ya, mengecil sedikit, kemudian dia bisa stabil. Bagaimana dengan anakannya? Kita lanjut ke sini ya. Nah, ini teman-teman. Anakannya juga pertumbuhannya sangat bagus. Kita lihat nih daun barunya ya kan. Cukup segar, dan treatment untuk memotong bagian busuk itu ternyata memang tepat. Sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan optimal. Ini daun barunya. Nah, untuk anakannya, daun barunya itu ada dua teman-teman. Yang ini daun barunya mengecil, warnanya merah merona itu yang masih kuncup itu ya. Ini sudah membuka, kemudian setelah akarnya jalan bagus, ukuran daunnya hampir mirip dengan daun-daun yang lain. Nah, ini kondisi induk dan anakannya. Nah, bagaimana dengan kondisi batang yang dicacah dan ditanam? Kita lihat ya ke sana ya. Ikutin saya. Jadi setelah dilakukan perendaman selama 2 minggu, batang-batang itu saya pindah ke area di sini. Ini adalah area khusus untuk cacah batang. Nah, karena area sini adalah yang lumayan teduh ya teman-teman. Di sana ada pohon rindang, kemudian kalau di area sini tetap kena sinar matahari, tetapi cukup teduh untuk menumbuhkan tunas-tunas dari batangnya. Kita lihat di sini. Nah, oke, ini ada susannya. Yang salah satu batang yang sehat teman-teman. Batang yang sehat ini, nah, ini kok belum ada tunasnya Mas. Tapi coba kita korek, itu sudah muncul seperti pecah ya. Pecah tunas itu kelihatan di dalam sini. Nah, ini sudah mecah teman-teman. Meskipun ini sudah kelihatan yang ditanam tuh sehat ya, itu mecah. Ini yang titik ini putih ini, nah itu sudah mecah, akan tumbuh. Bagaimana dengan teman-temannya? Temannya yang ini saya lihatkan yang sama-sama batang sehat teman-teman. Nih batang yang sehat ini sama ya, 29 Januari 2023. Nah, ini dia tumbuhnya lebih tinggi, lebih bagus. Lalu yang batang ketiga juga demikian teman-teman. Batang ketiga ini sudah tumbuh naik. Labelnya kita samakan 29 Januari ya, Susan ya, Glonema Susan. Nih batangnya sudah naik. Ini batang tanaman yang sehat yang sudah dipotong, dan saya bilang wah kemungkinan hidupnya tinggi. Bagaimana dengan batang yang sakit? Saya juga kaget. Justru batang yang sakit nih, lihat pertumbuhannya luar biasa teman-teman. Nih batang yang sakit justru menunjukkan pertumbuhan yang lebih. Ini saya tambahin semacam itu ya, gelas, karena memang dia kayak tumbuhnya tuh di atas batang dan nggak tertanam media tanam. Kalau nggak tertanam media tanam nanti pertumbuhannya nggak optimal, makanya saya tambahin. Nah ini teman-teman nih tumbuh bagus, padahal ini tanaman yang sakit kan. Ini kan bercabang 2 ya teman-teman, masih inget ya. Ini di sini kalau ini nggak kelihatan, ini sudah muncul juga, tapi karena tertimbun aja nggak kelihatan. Kita samakan tanggalnya, ini dia 29 Januari, Glonema Susan, sama ya. Nih ini kan yang pot coklat itu menandai batang tanaman yang sakit. Jadi keputusan untuk tidak mengkorek-korek atau mencacah menjadi kecil itu keputusan yang tepat. Karena otomatis batang ini akan berusaha untuk survive atau bertahan hidup melawan penyakit batang-batang yang busuk tadi. Dia tumbuh, nantinya kalau ini sudah stabil, sudah ada berakar, akan kita potong, akan kita singkirkan dari batang-batang yang busuk tersebut. Nah teman-teman, hasil dari ini menunjukkan bahwa treatment Susan yang batang panjang itu
dengan melakukan treatment ini, yakni pemotongan, pemangkasan, penanaman tanpa akar, berhasil. Jadi teman-teman mungkin kalau punya masalah yang sama, punya contoh kasus yang sama, jangan khawatir, langsung saja lakukan seperti yang saya lakukan. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.